Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, pemirsa, penyimak, pendengar dimanapun Anda semua berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Insya Allah setiap Jumat sore kita hadir di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan membersamai, tentunya pada kesempatan live interaktif kali ini kita ditemani oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah Ta'ala. Dan sore hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Dan sekali lagi program ini juga kami informasikan, memberikan waktu juga kesempatan bagi siapapun Anda bisa bertanya secara langsung di 2 jalur. Jalur pertama Anda bisa telepon kami di 0331544687 atau juga bisa memanfaatkan jalur WhatsApp call atau telepon via aplikasi WhatsApp di 0821 7000 6087. Dan sudah bersama kami di studio Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustaz. Wafiq barakallah. Ini agak pucat, ngantuk atau terlalu bersemangat Ustaz? Kelihatan aja berseri-seri sehingga kayak pucat. Berseri-seri yang hampir pucat Ustaz ya? Barangkali. Apa bedanya pucat dengan berseri-seri? Kayaknya sama aja kan? Beda Ustaz. Oh, gitu. Dari mata tadi tatapan seperti itu. Masya Allah. Tapi sehat Ustaz ya sore ini? Alhamdulillah. Cuman ngantuk aja dikit Ustaz ya? Mungkin sisanya yang kemarin-kemarin. Tapi tidur tuh nggak bisa diganti loh Ustaz. Tidur malam nggak bisa diganti dengan tidur siang. Beda Ustaz. Oh begitu ya? Bisanya ditambah ya? Harusnya tidur malam tetap digantinya malam, nggak bisa diganti siang. Oh gitu. Khairan insyaAllah. Kita bisa atur. Bisa atur Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Tapi senang sekali biasanya Ustaz sore hari ini live dari Banyuwangi, dan alhamdulillah sore hari ini kita live dari Kota Jember sehingga kita bisa menemani beliau langsung di studio Fatwa TV. Kita juga sapa beberapa rekan media yang tergabung dalam RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Turut relay diantaranya adalah Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tuah FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Kita juga berikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya di fitur chat ya, atau pertanyaan tertulis, silakan kirimkan ke www.dewanfatwa.com. Kita akan bacakan setelah satu nasihat pembuka sore hari ini. Nah, tafadhal Ustaz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar Radio Sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga kita dunia akhirat, lahir batin, semua agama, kehormatan, keluarga, dan semua yang berkaitan dengan kebaikan kita. Dan kita yakin bahwa kebaikan itu diukur dari bagian akhir. Ketika orang pernah baik kemudian ditutup dengan kebalikannya, itu namanya su'ul khatimah, wal'iyadzubillah. Dan orang selama masih hidup tidak bisa mendapat jaminan dia akan selamat. Maka tugas kita sebagai seorang mukmin berhati-hati. Kita tetap berupaya menggapai husnul khatimah dengan istiqamah. Kemudian ada poin penting yang kita ingin kembali mengupas bersama, sejenak merenung kembali apa yang pernah kita sampaikan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sebuah fitnah atau godaan yang besar untuk kaum laki-laki seperti godaan perempuan. Yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mar'atu 'aurah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Ketika dia keluar,
maka setan akan mempercantik, memperindah sehingga membuat orang tertarik. Maka di dalam Islam seorang betul-betul dijadikan atau diupayakan untuk mengikuti rambu-rambu agar tidak masuk dalam ranah kehormatan seseorang, merusak nama baik, bahkan mencemari dan terjerumus ke dalam sebuah kenistaan. Ya, itu yang sering terjadi di tengah masyarakat. Dan ini merupakan dosa besar. Perzinaan merupakan dosa besar yang dicemooh dan dihinakan di semua agama. Semua agama sepakat bahwa ini adalah jelek. Terlebih ketika satu pasangan telah memiliki hubungan yang sah, lalu dia melakukan perzinaan itu. Ini adalah sebuah pengkhianatan dan perusakan kehormatan. Maka di dalam Islam, Nabi SAW memberikan banyak rambu-rambu. Jangan sampai itu terjadi. Caranya bagaimana? Banyak sekali. Allah menyatakan, la taqrab wa la taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Artinya mendekati adalah melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan. Semua yang sifatnya mughri atau menggoda, menggugah hasrat dan hawa nafsu, ini dijauhkan dalam syariat. Tidak boleh seorang menatap lawan jenis yang bukan mahram. Diperintahkan untuk ghaddul basar atau menundukkan pandangan untuk laki dan perempuan sesama atau kepada lawan jenisnya. Di surat An-Nur ayat 30 dan 31. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Kemudian katakan kepada wanita-wanita beriman, mereka hendaklah menundukkan pandangan. Apalagi sampai khalwah, menyendiri. Tidak mesti harus pacaran, akan tetapi ketika seorang menyendiri dalam pekerjaan, dalam perjalanan, atau dalam interaksi apapun tanpa dilihat dan didengarkan orang lain, setan bisa menjadi pihak ketiga. Hadisnya sahih, Nabi SAW menyatakan, la yakhluwanna rajul bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki menyendiri dengan seorang wanita yang bukan mahram, melainkan setan akan menjadi pihak ketiga. Di kantor, di pekerjaan, di satu kamar tertutup, atau di perjalanan, di tempat penginapan, atau bertetangga bahkan, wal'iyadzubillah. Ya, ini semua dalam rangka menjaga kehormatan. Ya, ini harus dihati-hatikan. Bahkan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar disampaikan kepada kaum mukminin jika mereka akan bertanya atau minta kepada ummahatul mukminin, istri-istri Nabi SAW, maka mereka perlu meminta dari balik tabir. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian ingin bertanya kepada istri-istri Nabi kalian, maka mintalah, bertanyalah dari balik hijab untuk menjaga hati. Ini yang diajak bicara adalah orang-orang terbaik di zaman itu. Bagaimana seandainya orang-orang yang keimanannya rendah, zaman yang penuh fitnah, dan orang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan dalih mengajar, dengan dalih perintah dan instruksi, lalu seorang bermudah-mudah untuk melakukan itu. Maka kita ingin saling mengingatkan dan beramar ma'ruf nahi munkar dan memberikan nasihat bahwa tidak ada yang merasa aman selama fitnah itu ada dan setan tidak diam. Dan orang yang paling atau yang pihak yang paling berbahagia dengan pecahnya sebuah rumah tangga karena sebuah perzinaan adalah syaitan. Perpecahan dan perceraian setan yang suka. Apalagi jika seandainya rusak, maka semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua, memelihara kita bisa istiqamah sampai nama, agama, keluarga kita terjaga sampai kita dikumpulkan bersama-sama di surga kelak. Mudah-mudahan itu yang kita cita-citakan dapat kita raih. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz atas satu nasihat membuka di kesempatan sore hari ini. Wa fikum barakallah. Dan pemirsa, kita undang Anda untuk bisa bertanya secara langsung, dan kita sudah ada penelpon pertama Ustaz. Sore hari ini ada Ibu Vina dari Medan. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu Vina, satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya,
Silakan. Saya ingat istri Ustaz, jika suami sudah pernah anak 3, tapi suami meyakini hanya 2. Atau Afwan, Mohon suaranya. maaf Ibu, bisa diulang Ibu? Suaranya sedikit Iya, terputus-putus. ya, Waalaikumsalam. Ustaz, dengan saya Tina di Iya. Medan. Iya, silakan pertanyaannya Ibu. Tentang talak. Tentang talak Ibu ya. Ustaz, Iya, silakan. Ustaz, saya mau bertanya. Iya, Ibu Vina, suara Anda sudah kami terima. Silakan ajukan pertanyaannya Ibu. Ya, baik. Apakah saya langsung tanya aja? Iya langsung Ibu, silakan. Oh ya. Saya ingat istri Ustaz, jika suami sudah pernah mentalak 3, tapi suami meyakini hanya 2 dan meyakini yang jatuh hanya 1, yang talak pertama. Yang talak pertama tidak jatuh karena dalam keadaan marah yang besar. Sedangkan yang talak 1 lagi jatuh karena suami sudah sampai menyampaikan juga kepada wali saya sebagai saksi. Apakah keyakinan suami saya yang harus diambil Ustadz dikarenakan saksi juga sudah tua dan ketika ditanya saksi juga tidak ingat karena saya khawatir Ustadz suami saya mengatakan telah mentalak sekali atau mungkin telah mentalak 2 kali karena ketika ditanya suami pun suami sudah tidak ingat lagi bagaimana cara penyampaiannya kepada wali saya. Pertanyaan saya Ustadz, berapakah talak yang benar-benar terhitung Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik Ustadz, apakah didapat Ustadz pertanyaannya? Baik. Jumlah talak itu berapa? Kemudian beliau tidak yakin Ustadz, suaminya ini berapa kali mentalaknya Ustadz? Kemudian yang mana yang diambil Ustadz? Baik. Secara teori kita akan sampaikan secara teori. Kemudian untuk finalnya antum bisa konsultasikan kepada pihak terkait dan berwenang. Dalam hal ini adalah pemerintah yang diwakili oleh pengadilan agama. Secara teori, yang pertama cerai itu 3 kali. 2 kali raj'i bisa rujuk, kemudian yang ketiga sudah tidak bisa rujuk sampai istri ini dinikahi oleh orang lain. Kemudian apabila sudah dinikahi orang lain, kemudian setelah itu dia cerai kembali, maka dia bisa kembali ke suami pertama. Akan tetapi ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya, cerai itu 3 kali. Kemudian kalau seandainya ada orang marah bagaimana? Kita katakan bahwa tidak ada orang yang menceraikan istrinya kecuali dalam kondisi marah. Ya pasti dia marah. Tidak mungkin ada orang senang lalu dia ceraikan istrinya, tidak ada. Maka orang yang menceraikan istrinya pasti dalam kondisi marah. Akan tetapi bagaimana marah yang dikatakan bahwa dia bisa dimaafkan dari jatuhnya talak. Para ulama mengatakan kalau ighlaq, sampai dia tidak bisa menyadari apa yang dikerjakan. Dan ini jarang ada orang marah sampai seperti itu. Ada orang marah naik pitam betul-betul luar biasa sampai dia nggak ngerti dia ngomong apa. Nah kalau sudah seperti itu, baru ini yang disampaikan oleh para ulama bahwa talaknya tidak jatuh. Tetapi kalau marah yang biasa, artinya dia masih bisa mengatur omongannya atau dia masih bisa berpikir dan dia masih ingat begitu, maka ini bukan marah yang kemudian cerainya tidak dianggap. Tetap hukum asalnya dia masih dianggap itu cerainya. Baik. Kemudian masalah cerai 3 kali. Ya, cerai 3 kali yang dianggap itu kalau seandainya seseorang menceraikan, setelah itu dia merujuk, kemudian menceraikan lagi yang kedua, lalu dia rujuk kembali. Nah ini adalah 2 cerai yang sudah jatuh sambil sekaligus dirujuk 2 kali. Nanti kalau sudah cerai ketiga itu namanya cerai yang ketiga dan itu sudah menjadi talak bain yang tidak bisa kembali lagi. Nah adapun ada orang marah lalu mengatakan saya cerai kamu 3, cerai 3 kali. Saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Dalam satu majelis dia sebutkan saya cerai kamu 3 kali. Nah ini khilaf di antara para ulama. Mereka berbeda pendapat. Apakah cerai semacam ini jatuh 1 atau jatuh 3-3-nya?
Nah, sebagian ulama merajihkan bahwa semacam ini jatuh tiga-tiganya. Sebagian ulama mengatakan jatuh satu. Maka secara final kita katakan untuk solusinya antum yang memiliki perkara bisa dibawa dikonsultasikan kepada pengadilan agama. Diceritakan kasusnya, lalu mereka yang akan memberikan keputusan karena wewenang itu ada pada mereka. Adapun seorang ustadz atau orang yang ditanya, maka kewenangan kita hanya menjelaskan hukum secara teori. Adapun untuk memberikan keputusan, maka ini adalah kewenangan dari pemerintah dan yang ditunjuk adalah pengadilan agama. Silahkan dikonsultasikan kepada mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jalan yang terbaik. Barakallahu fikum. Jadi baiknya memang memanfaatkan fasilitas KUA yang ada di dekat sana, Ustaz. Ya, itu yang lebih selamat insyaallah. Termasuk membawa saksi, Ustaz. Ya, otomatis ketika akan ada perkara, mereka akan minta semua syaratnya, rukun-rukunnya semuanya. Baik Ustaz ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ibu Vina di Medan. Kita akan sapa ke penelpon kedua, Ustaz. Ada hamba Allah di Sumbawa. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Ustadz. Apakah hukumnya mendengar khutbah Jumat dari rumah bagi laki-laki? Karena rumahnya dekat dengan masjid, sehingga khutbah dapat terdengar dengan jelas. Baik Ibu, terima kasih. Khutbah Jumat berakhir, baru dia datang ke masjid, begitu Pak Ustadz. Seperti itu. Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengarnya pakai toa gitu Ustaz ya, atau pengeras suara gitu Ustaz. Bukan, dia tidak berangkat ke masjid, dia dengar dari rumah. Jawabannya tidak boleh. Walaupun Jawabannya rumahnya dekat Ustaz ya. Iya. Okay. Karena perintahnya adalah berangkat ke masjid, mendengarkan khutbah di masjid. Jadi perintahnya mendengarkan khutbah dan berangkat ke masjid. Maka di dalam syariat disebutkan, man ightasala yaumal jumu'ah thumma raha fi as-sa'ati al-ula faka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang mandi bersiap untuk hari Jumat kemudian berangkat pada saat-saat pertama, dia seperti berkorban seekor unta. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyati faka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang berangkat di saat kedua seperti dia berkorban seekor sapi. Barang siapa wa raha fi as-sa'ati ats-tsalitsati faka'annama qarraba kabshan aqran. Dia berangkat setelahnya lagi, yang ketiga seolah dia berkorban kambing bertanduk. Kalau yang keempat dan kelima seperti dajajatan wa baydatan, seperti seekor ayam dan sebutir telur. Meskipun para ulama mengatakan bukan berarti ini berkorban ayam dan telur dibolehkan, akan tetapi ini menunjukkan perbandingan pahalanya, sehingga orang dituntut untuk berangkat, bukan hanya mendengar. Kalau itu nanti orang ada yang mendengar dari tempat yang jauh menggunakan televisi, mendengarkan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tapi itu bukan perintahnya. Perintahnya adalah untuk berangkat menghadiri, sampai ketika para fuqaha menjelaskan dia datang ke masjid kemudian dalam kondisi azan, khatib sudah naik mimbar dan salam, lalu muadzin melantunkan azannya, maka ketika dia datang dia diwajibkan untuk segera salat agar bisa mendengarkan khutbah. Karena para ulama mengatakan dalam tafsiran firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang beriman, jika sudah dipanggil azan untuk salat Jumat, maka bersegeralah kepada zikir kepada Allah. Maksudnya ada yang menafsirkan itu khutbah, mendengarkan khutbah. Dan mendengarkan khutbah adalah kewajiban. Sampai para ulama mengatakan jika ada orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum, enggak boleh dijawab. Ketika ada orang bersin kemudian mengatakan alhamdulillah, enggak boleh dikatakan yarhamukallah. Dan ini berdasar ketentuan hadis Nabi SAW yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub faqad lagaut. Kalau kamu katakan kepada saudaramu di sebelahnya, diam-diam tuh dengerin khatibnya, kamu langsung batal pahalamu. Dalam Sahih Muslim juga dikatakan wa man massal hasa faqad lagha, yang mainan kerikil maka pahala Jumatnya sia-sia. Maka ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang bukan hanya sekedar mendengarkan khutbah, tapi dia hadir. Ditambah lagi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi
الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا خرج الإمام جلسوا يستمعون الذكر أو كما قال الله SAW. Apabila hari Jumat, maka di setiap masjid atau di setiap pintu masjid akan ada malaikat yang mencatat siapa yang datang lebih awal. Kalau seandainya imam atau khatib sudah akan naik mimbar, maka malaikat menutup lembaran catatan itu, kemudian mereka mendengarkan khutbah. Ini menunjukkan bahwa perintah itu mendengar khutbah datang. Seperti itu. Jadi nggak boleh sekedar di rumah saja, kemudian berangkatnya nanti kayak ada pengajian biasa, kemudian dia tunggu qomatnya, tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik, semoga bermanfaat Ustaz untuk hamba Allah di Sumbawa. Dan berikutnya adalah penanya ketiga sore hari ini, ada Bapak Samsul di Bekasi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo, Pak Samsul. Halo. Iya. Assalamualaikum, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, mohon maaf sebelum bertanya, bisa volume radio atau televisinya dikecilkan terlebih dahulu, Pak. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Mau tanya tentang masalah sholat, Ustaz. Kalau misalnya kita sholat zuhur atau asar, masbuk di rakaat ketiga, kemudian pada saat kita masuk, imam sedang berdiri di rakaat ketiga, lalu kita baca Al-Fatihah. Apakah kita yang masbuk ini tetap membaca surat, manakala imam di rakaat ketiganya ini baca Al-Fatihahnya panjang, Ustaz? Jadi masih ada waktu untuk membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Surat pendek maksudnya Pak Samsul ya? Ya, surat pendek. Oke, baik. Yang kedua, Ustaz, boleh satu lagi, Ustaz? Mohon maaf, satu pertanyaan saja Pak ya. Kita batasi dan berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk bacaan setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, memang dalam hadis Abi Qatadah dalam riwayat Muslim kalau tidak salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah saja. Sementara di rakaat 1 dan 2 beliau membaca Al-Fatihah dan surat. Akan tetapi ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Dan Syekh Albani rahimahullah, beliau menyebutkan riwayat ini dan beliau mengatakan bahwa boleh seorang yang salat membaca surat tambahan selain Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dan mempraktekkan ini, dan di keadaan yang lain mempraktekkan yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah dalam Sahih Muslim tadi. Sehingga jawaban ini sudah mewakili yang tadi. Baik. Yang kedua, kalaupun seandainya kita ingin mengamalkan hanya membaca surat saja, hanya membaca Al-Fatihah saja pada rakaat ketiga dan keempat, akan tapi posisi orang masbuk ini menjadikan rakaat yang ketiga itu adalah rakaat pertamanya. Ya, rakaat pertamanya. Sehingga kalau ada kesempatan untuk membaca surat, maka baca surat itu. Baca surat itu. Tetapi kalau ternyata bacaan surat itu tidak cukup waktunya, maka dia rukuk bersama imam. Ya, karena memang perintah untuk mengikuti imam lebih kuat daripada membaca surat. Bahkan para ulama juga mengatakan apabila kita sedang membaca Al-Fatihah belum selesai tapi imam rukuk, maka kita ikut rukuk bersama imam. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Pak Samsul tadi yang bertanya di line telepon ya. Silakan bagi yang lain pemirsa, kita berikan kesempatan, masih ada waktu kosong sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. 033154460087 atau 0821706087. Kemudian kita akan bacakan ke pertanyaan di jalur chat Ustadz ya, dari saudari Risna Dwi Wulansari. Bismillah Ustadz, bagaimana hukum jika seorang wanita telah bersuci dari haid, kemudian sholat dan jima, lalu besoknya muncul bercak darah lagi Ustadz? Iya. Ini berkali-kali pertanyaan serupa disampaikan, dan memang seorang wanita sering bingung dengan darah kebiasaannya. Padahal namanya juga sudah darah kebiasaan. Dalam bahasa Arab juga namanya ad-daurah asy-syahriyah, ya, yang selalu berulang. Akan tapi selalu yang seperti ini membuat
bingung. Kita juga sampaikan berkali-kali bahwa seorang wanita tidak boleh terburu-buru untuk menentukan apakah haidnya sudah selesai atau belum. Ya, ketika siklus haid itu berkisar 3, 5, 1 pekan, 10 sampai 15 kata jumhurul ulama, ya, masa haid yang standar dan maksimal itu 15. Kalau kurang dari itu masih wajar. Ya, masih wajar, sehingga kalau ada seorang wanita yang masih di masa haidnya kemudian dia kelihatan sudah kering, maka jangan keburu-buru untuk menyatakan bahwa dia sudah suci. Nanti kemungkinan ada keluar lagi, begitu. Maka dalam riwayat disebutkan Aisyah radhiyallahu anha sering ditanya oleh kaum mukminat. Mereka bahkan membawa kapas yang dimasukkan ke dalam kotak kecil, kemudian disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan kapas itu masih ada beberapa corak atau warna. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la tasta'jil atau la ta'jalan hatta tarayna al-qassat al-bayda. Al-qassat al-bayda, kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan kalian terburu-buru untuk mengatakan haidnya selesai sampai kalian melihat lendir putih seperti telur itu. Ya, dan kalau sudah keluar itu berarti haid itu sudah selesai. Memang perempuan berbeda. Ada di antara mereka yang menandai selesai haidnya dengan kering saja. Tetapi yang lebih konkret biasanya, kalau seandainya memang punya kebiasaan keluar lendirnya, maka jangan selesai atau jangan dianggap dia sudah suci sampai lendir itu keluar. Kalau sudah keluar, aman sudah. Kok ternyata ada yang keluar lagi setelah itu, dia sudah mandi, kemudian dia sholat, ternyata ada yang keluar lagi, maka wallahu a'lam yang seperti itu tidak dianggap. Kalau lendir putihnya sudah keluar dan dia betul-betul sudah mantap bahwa keluar dari masa haidnya, maka kalaupun ada bercak-bercak lagi tidak dianggap lagi. Tidak dianggap lagi karena ada riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'da at-tuhri syai'an. Kita biasanya di zaman Nabi SAW tidak menganggap kalau masih ada yang keluar, entah itu kekuningan atau kecoklatan, keruh, setelah kita betul-betul yakin kalau itu sudah suci, seperti itu. Tapi hukum asalnya tunggu dulu dan pastikan apakah sudah suci atau belum. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudari Risna. Kemudian kita sapa kembali jalur penelpon Ustaz. Kali ini ada Ibu Liza di Padang. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo Ibu Liza. Halo Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, baik. Sepertinya jalur koneksi kami bersama dengan Ibu Lisa masih mengalami kendala. Silakan Anda bisa coba kembali pemirsa dan juga pendengar sekaligus penyimak yang ingin bertanya. Kita akan prioritaskan via telepon terlebih dahulu ya. Jalur WhatsApp masih kosong 0821 706087. Silakan bisa simpan nomor kami atau juga bisa telepon kami di 0331 544 6087. Sambil menantikan penelpon, kita akan sapa kembali penelpon berikutnya dari saudara Oka Hutomo, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum sudah berada di masjid saat azan berkumandang, namun tidak sholat di sana, tetapi sholat di masjid lain? Oke. Karena ada taklim. Baik. Sebentar, ini tersambung Ibu Liza. Halo, assalamualaikum. Oh ya, Ustaz, kita jeda dulu dan kita terima penelpon dulu Ustaz ya, mohon maaf. Baik, halo Fatwa TV, assalamualaikum Ibu Lisa. Salam. Ya baik, silakan pertanyaannya Ibu. Ya Ibu, mohon maaf suara Anda tidak bisa kami dengar dengan jelas. Mungkin Ibu bisa sedikit bergeser. Ya. Ya, baik. Mohon maaf kita cut terlebih dahulu Ibu ya. Baik ya. Silakan dicoba kembali Bu Lisa. Ustaz, kita ulang kembali saja pertanyaan dari saudara Oka. Baik. Sudah didapat Ustaz pertanyaannya? Ya, baik. Baik, silakan Ustaz. Tadi pertanyaannya sudah di masjid, kemudian azan, lalu keluar lagi dan sholat di masjid yang lain. Baik, kita katakan hukum karena asalnya. ada taklim Ustaz ya? Iya. Hukum asalnya
kalau kita sudah berada di masjid, kemudian azan dikumandangkan, maka hukumnya tidak boleh kita keluar dari masjid. Sebagian ulama mengatakan itu makruh. Makruh kecuali kalau dia punya niat untuk kembali lagi, keluar menjawab telepon, atau keluar ingin wudu, menyempurnakan tadinya kurang atau batal, atau dia hanya sebentar ada hajah lalu kembali lagi. Nah, ini dibolehkan. Atau keluarnya memang karena ada kebutuhan tadi. Apabila tidak ada kebutuhan, apalagi wal'iyadzubillah orang keluar sengaja tidak mau sholat, maka ini khawatir memiliki sifat munafikin. Dan sekedar keluar, sebagian fuqaha mengatakan bukan makruh lagi, bahkan haram. Ya, ini dinukil dari beberapa ulama ahli fiqih. Mereka mengatakan haram keluar dari masjid setelah adzan. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan Nabi SAW menyatakan, "Idza kuntum fil masjidi fanudiya bis salah, fala yakhruj ahadukum minal masjidi hatta yusalli." Jika kalian sudah di masjid kemudian adzan dikumandangkan, maka jangan sekali-kali keluar dari kalian dari masjid itu sampai dia selesaikan salat fardunya. Gitu. Kemudian dalam Sahih Muslim disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu an pernah melihat ada orang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Dia keluar, diikuti oleh Abu Hurairah. Diikuti, setelah itu beliau mengatakan, "Amma hadza faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Orang yang keluar setelah azan ini dari masjid, maka dia termasuk orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengambil kesimpulan bahwa hukum asalnya haram keluar dari masjid kalau sudah azan. Kecuali kalau dia batal atau dia ada kebutuhan. Tapi hukum asalnya tidak boleh. Maka kalau memang mau keluar sebelum azan dikumandangkan. Ini kalau tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, termasuk yang ditanyakan tadi, misalkan, oh ternyata ada kajian di masjid yang sana. Atau dia mengatakan, masjid yang sini jamaahnya sedikit, saya ingin pindah ke sana karena jamaahnya lebih banyak. Atau di masjid sana imamnya lebih fasih, bacaannya dan hafalan lebih banyak, dan saya ingin sholatnya lebih panjang di sana, maka ini dibolehkan. Maka termasuk yang ditanyakan tadi, kalau ada kajian di sana sementara di sini tidak ada kajian, maka boleh untuk pindah dengan alasan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya. Kita masih ada waktu sore hari ini. Silakan pemirsa ingin bertanya sekali lagi di jalur telepon 0331544687 atau di jalur telepon via WhatsApp, aplikasi WhatsApp ya, 0821706087. Dan kita masih di program Live Interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Kita akan sapa kembali Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari saudara Wildan. Ustadz, apa hukumnya sholat wajib bagi pekerja yang tidak bisa ke masjid? Sebetulnya dia ingin pergi ke masjid, tapi karena pekerjaannya dia harus sholat di tempat kerja, Ustadz. Syukron. Baik, ini ada 2 poin penting. Yang pertama adalah hukum asalnya sholat ini wajib hukumnya untuk dikerjakan dan diprioritaskan. 2, sholat berjamaah untuk kaum laki-laki juga hukumnya wajib menurut pendapat yang kuat wallahu a'lam, meskipun para ulama yang lain menyatakan itu hukumnya sunnah muakkad atau fardu kifayah, tetapi mereka tetap mengatakan tidak boleh gampang-gampang meremehkan dengan meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian alasan pekerjaan tidak dibolehkan dan tidak menjadi penyebab dibolehkannya seorang tidak sholat berjamaah. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan Muhammad keluargamu untuk salat dan sabarlah dalam menggiring mereka untuk salat. Kami tidak meminta kamu rizki, tapi kami yang memberi kamu rizki. Kita lihat bagaimana korelasi ayat ini. Perintah sholat dikaitkan dengan rizki. Karena rupanya banyak orang yang meninggalkan sholat dengan alasan cari kerja atau cari nafkah. Maka yang memberi rizki adalah Allah. Tidak boleh karena mencari rizkinya Allah Azza wa Jal kita sampai meninggalkan dan mengabaikan panggilan Allah. Maka ini harus dicamkan baik-baik. Kalau kita bisa mengambil skala prioritas, maka sholat harus dinomorsatukan. Bagaimana caranya? Bikin pekerjaan selesai atau bisa dipending di waktu-waktu sholat. Sholat itu terulang. Kalau kita sudah tahu itu, maka kita harus bikin planning.
Ya, kira-kira pekerjaan itu bisa diatur selesai atau bisa diistirahatkan di waktu sholat. Seperti itu. Kemudian terakhir, memang ada kondisi-kondisi darurat yang memang tidak bisa ditinggalkan. Contohnya, dokter yang mengoperasi pasien. Tidak mungkin entar mau sholat dulu perut kebuka. Atau pihak keamanan, dia berjaga khawatir akan ada pencurian, perampokan, keamanan yang tidak kondusif, sehingga pihak keamanan mereka berkewajiban untuk terus berjaga lalu bergantian dengan kawannya dalam menjaga keamanan. Atau hal yang serupa, mungkin orang ditugaskan untuk menjaga mesin, seandainya ditinggalkan tahu-tahu ada tanda tertentu tapi tidak segera diantisipasi bisa meledak dan seterusnya, barangkali mereka yang termasuk diberikan dispensasi untuk piket berjaga. Dan itu pun masih bisa diatur pada saat seorang betul-betul niat untuk memprioritaskan salat. Dia bisa minta pertolongan kawannya yang tidak salat seperti non-muslim misalkan. Atau dia berusaha bagaimana caranya agar dia tetap bisa mendapatkan salat berjamaah. Itu hukum yang sudah semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi salat ini tidak dianggap sebagai satu uzur saja. Kalau memang bisa masih digantikan Ustaz ya. Iya, pekerjaan bukan uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Oke, barakallahu fikum Ustaz. Semoga menjadi pegangan dan penguat bagi kita semuanya ya. Kemudian kita akan bergeser ke penelpon berikutnya, ada Bapak Piner dari Lahat ya. Baik, Fatwa TV, assalamualaikum Pak Piner. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya. Dalam keadaan hadas besar, tapi belum sempat mandi wajib, tapi kita mengucapkan zikir atau yang lainnya, itu termasuk dosa enggak itu? Yang lainnya ini apa aja Pak selain zikir maksudnya? Mungkin baca ayat Al-Quran, tapi itu dalam keadaan belum suci maksudnya itu. Baik. Cuman itu aja. Baik, terima kasih Pak Piner. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk orang yang berhadas besar, para ulama mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia bersuci. Ya, tidak boleh. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kalian dalam kondisi junub hendaklah segera bersuci. Dan tidak boleh seorang bahkan masuk masjid kecuali hanya lewat saja. Ya, kalau lewat maka tidak apa-apa, akan tapi masuk masjid pun tidak boleh untuk tinggal duduk-duduk, begitu nggak boleh untuk orang yang junub. Membaca Al-Quran juga tidak boleh. Ya, adapun zikir secara umum, wallahu alam boleh. Seperti basmalah, hamdalah, tasbih, subhanallah atau astaghfirullah, itu wallahu alam boleh. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanih. Nabi SAW selalu zikir pada setiap saat. Setiap saat ini apa? Nabi SAW juga kadang-kadang dalam kondisi junub. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis menyatakan, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an yu'awid falyatawadda bainahuma wudu'an." Apabila salah seorang menggauli istrinya, kemudian dia selesai, lalu dia akan mengulangi kembali aktivitas itu, boleh. Tapi yang bagus wudu di antara dua aktivitas itu. Nah, ketika seorang wudu, hadas besarnya tidak hilang. Karena hilang kalau dia mandi besar. Tapi kalau seandainya dia hanya wudu, maka dia hanya meringankan saja tapi masih dalam kondisi hadas besar. Ketika dia akan berhubungan, maka dia membaca doa lagi. Nah, sehingga wallahu alam, zikir-zikir yang disebutkan ini masih boleh dilakukan kalau dia dalam kondisi hadas besar sekalipun, akan tetapi jika Al-Quran yang dibaca, maka seperti arahan para ulama tidak boleh sampai dia betul-betul bersuci. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Piner tadi di Lahat. Kita akan sapa penelpon berikutnya dari Bu Mistiati di Jambi. Baik, Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Mistiati, satu pertanyaan. Ya, saya nak mau bertanya surat apa Mas? Ya, saya nak bertanya surat
Ini Al-Imran. Saya nak bertanya tentang surat Al-Imran. Iya Ibu, pertanyaannya apa Ibu? Ya, surat Al-Imran apa yang disebut menyanggal? Surat 73. Ayat Al-Imran ayat ke-73. Ya, apa yang disebut menyanggal? Menyanggah. Ayat 73 Ibu ya. Ya. Yang Ibu tanyakan apa yang dimaksud dengan menyanggah di ayat tersebut. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas Maksudnya apa? jawabannya. Menyanggal. Maksudnya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ali Imran ayat 73. Ayat 73 Ustaz. Iya, ada ayatnya. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah ay yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Menyanggalnya di mana? Ini satu. Atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu, Ustaz. Ada kata menyanggah, Ustaz. Menyanggah. Menyanggah maksud beliau mungkin ya. Menyanggah. Artinya membantah dia. Menyanggah. Menyanggah itu artinya membantah. Ya. Wala tu'minu qul innal huda yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Artinya dia membantah. Ya, yuhajjukum itu artinya mendebat. Dia artinya mendebat. Mendebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya jangan kalian percaya kecuali sama orang beriman. Ya. Jangan kalian percaya kecuali sama orang beriman. Katakan bahwa petunjuk itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu orang-orang ahlul kitab, mereka ingin mengadakan kompromi dengan orang beriman. Dengan orang beriman, ayo sekarang kita bikin kesepakatan. Saya ikut kamu di pagi hari, nanti sore kamu ikut kami. Nah, kita campur-campur begitu. Entah itu yang mereka maksud dengan toleransi atau bagaimana. Jadi ahlul kitab mereka ingin mengkompromikan dengan orang beriman. Ayo saya ikut kamu di pagi hari, nanti siang hari kalian ikut kami. Begitu. Kompak-kompak begitu. Tapi dengan tarik ulur dan perjanjian. Maka Allah katakan pada ayat setelahnya, jangan kayak begitu macam-macam. Kamu gak boleh mengikuti ajaran kecuali orang beriman. Gak boleh mengikuti ajaran orang yang tidak beriman kepada Allah. Katakan bahwa hidayah itu cuma satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pakai kaidah seperti ini, nanti akan ada orang yang mengatakan dia mendapat wahyu seperti yang kalian dapatkan, mendapat perintah dari Allah seperti yang kalian dapatkan, atau dia yang akan seolah-olah membantah kalian di sisi Allah atau di depan Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya dia seolah memiliki tandingan Alkitab, Al-Wahyi dan semacamnya. Maka intinya tidak boleh seorang mukmin mengikuti gaya-gaya ajaran-ajaran selain dari Islam. Mengikuti ajaran non-muslim tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ibu Mistiati di Jambi. Kemudian kita akan sapa penelpon berikutnya, ada Ummu Firdaus dari Kalimantan Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaan, Ummu Firdaus. Iya, Ustadz izin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Ustadz, itu bagaimana hukumnya melahirkan ditangani dokter laki-laki? Asal mulanya para bidan-bidan sih sudah ada 4, 5, 6 bidan menangani tapi tidak mampu. Akhirnya dokter laki-laki yang menangani, terus melahirkannya tuh normal. Hukumnya Bukan bagaimana sesar, Ibu, Ustadz? Ya? Normal ya? Enggak, normal. Baik. Ya, terima kasih. Jadi yang melahirkan itu ya pasrah saja karena mungkin rasa sakit, jadi enggak tahu, sebenarnya sih tidak mau kalau dokter laki-laki yang menangani, tapi itu sudah menjadi mungkin di rumah sakit ya, aturan seperti ya itu. Baik. Bagaimana hukumnya? Terus
minta penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Ya, itu saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan bahwa hukum asalnya seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat lawan jenis. Sebagaimana perempuan tidak boleh melihat lawan jenis aurat lawan jenis laki-laki. Entah dalam kondisi di dunia medis atau di kondisi normal dan wajar. Kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, seorang pasien tidak mendapatkan dokter kecuali adanya yang lawan jenis. Dicari yang sudah sama tapi ternyata tidak dapat. Maka mau tidak mau dalam kondisi darurat seperti ini kalau tidak ditangani bahaya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan para ulama menegaskan itu, ya. Tetapi kalau seandainya masih dapat ada dokter perempuan meskipun dia non muslim, maka para ulama menyebutkan dokter non muslim tapi perempuan lebih baik dan mending daripada dokter muslim tapi laki-laki untuk pasien perempuan. Seperti itu. Tapi kalau memang seandainya tidak ada lagi, kemudian memang kondisi darurat harus segera ditangani oleh orang yang ahli, atau ada perempuan tapi tidak ahli, maka para ulama membolehkan. Dan memang sejauh ini dokter laki-laki lebih profesional. Ya, tapi ini dalam taraf darurat. Maka kita mengatakan jawabannya boleh dalam kondisi seperti itu insyaallah taala. Adapun yang kita ingin tambahkan, ini bukan untuk kasus penanya, akan tapi untuk seluruh kaum muslimin. Ketika masih ada kesempatan untuk memilih perawat atau tenaga medis yang sama jenisnya, maka ini hukum asalnya wajib untuk memilih yang seperti itu. Tidak boleh bergampang-gampang. Ini sebagian ibu-ibu juga tidak perhatian. Mereka mengatakan nggak apa-apalah, Anda lebih suka dokter laki-laki, yang penting dia profesional. Padahal dokter perempuan pun ada. Gitu. Nah, ini tidak boleh. Termasuk juga dokter laki-laki. Ketika sebenarnya sebuah kasus masih bisa ditangani oleh para bidan atau para perawat saja tanpa keterlibatan dokter laki-laki, tapi dia pengen aja ikut. Nah, ini berdosa dia. Ya, berdosa. Nah, kecuali kalau memang kondisinya darurat. Meskipun dia seorang musyrif atau penanggung jawab, tapi ketika dia baca bahwa ini boleh untuk ditangani tanpa keterlibatan dokter laki-laki, maka tidak boleh dia ikutan, karena hukum asalnya itu haram. Jadi ini inti jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Dan kalau kasus melahirkan seperti tadi itu termasuk tidak mengapa, karena itu darurat ya. Dan dia pun sudah ikhtiar ke sampai 6 bidan Ustaz tadi ya. Tidak mengapa ya. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ummu Firdaus tadi ya di Kalimantan Barat. Kita akan bergeser ke penanya berikutnya, ada Abu Rizal di Kalimantan. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak pertanyaannya. Ya, masalah waktu berdoa, yang salah satu waktu berdoa yang paling baik ya, setiap sujud sholat ya Pak Ustadz. Bahkan ada sebagian yang memang di akhir sujud, tapi katanya itu tidak sahih. Yang sahih katanya di setiap sujud. Cuman kadang-kadang saya Pak Ustadz tetap ambil yang di akhir tanpa tidak berpatokan. Saya mempercayai di akhir sujud, tetap saya di setiap sujud. Masalahnya kadang-kadang saya lupa Pak Ustadz, ini sujud ke satu atau kedua gitu. Nah Pak Ustadz, akhirnya saya mengambil keputusan untuk di sujud terakhir aja biar tidak lupa. Nah, apakah boleh Pak Ustadz itu dengan patokan saya tidak lupa? Kadang-kadang saya ngambil setiap sujud cuman lupa Pak Ustadz akhirnya. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Udah dikasih tahu Mama. Baik, terima kasih Pak Abu Rizal, barakallahu fikum. Baik, bagaimana Ustaz? Baik, yang pertama, waktu paling mustajab dan dekat kepada Allah adalah waktu sujud. Itu benar dalam hadis yang sahih dikatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fajtahidu fihi min ad-du'a. Dan Nabi SAW menyatakan kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud, maka perbanyaklah doa di situ. Dan ini umum, tidak harus yang terakhir. Yang pertama pun demikian dan seterusnya, dan betul antum yang tadi sudah sampaikan. Hanya memang seringkali kalau orang tidak ingat-ingat betul, dia suka lupa. Baik, sehingga yang sering dipilih adalah yang terakhir. Tetapi Nabi SAW di antara contoh salatnya adalah dengan menjaga keseimbangan.
ketika berdirinya berapa, kemudian ketika ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Bukhari, ma khalal qiyam wal qu'uda qariban minas sawa. Kalau duduknya panjang memang, berdirinya panjang, tapi selain itu hampir semua dibikin rata. Ya, kalau panjang satu panjang semuanya. Kalau pendek atau sedang maka pendek atau sedang semuanya. Maka ini yang ditegur oleh beberapa ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kalau ada orang yang panjangkan sujud terakhir saja, maka ini menjadi tidak sama dengan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mau dijadikan sujud menjadi kesempatan berdoa, maka perlu kita seimbangkan sujud awal, sujud kedua, rukuk kita, agar salat itu semuanya seimbang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeimbangkan gerakan dalam salatnya. Kalau seandainya kita ingin lebih panjangkan doanya, kita bisa panjangkan ketika tasyahud dan selesai menjelang salam. Selesai tasyahud akan salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, pertama ketika orang salat diperintahkan untuk memuji Allah, bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai, ada doa khusus itu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, membaca 4 perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan tsumma liyad'u ba'du bima sya'. Doa apa saja terserah. Nah, ini sebelum salam bisa dipanjatkan doa itu sepanjang-panjangnya juga tidak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kita masih ada waktu di kesempatan kali ini 51 menit lepas dari jam 4 sore. Ada Pak Ihsan di Purwakarta. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Satu pertanyaan Pak Ihsan untuk Ustadz. Ya, dapat mengangkat. Suaranya mohon maaf Pak Ihsan, suara Ya. Anda sedikit terputus-putus sehingga kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Oh, ya, Oke. ya. Baik, Jadi sekarang sudah begini jelas. Ustadz, begini Ustadz, bagaimana akan ilmu? Halo. Halo. Halo Pak Ihsan. Ya. Ya, mohon maaf Pak, suaranya tidak bisa kami dengar dengan jelas. Mungkin Pak Ihsan bisa sedikit bergeser Pak dari lokasi saat ini. Mungkin faktor sinyal ya. Ya. Ini jelas belum? Baik. Ya, silakan Pak dicoba. Ya, jadi begini Ustadz, bagaimana dapat mengamalkan ilmu? Bagaimana caranya dapat mengamalkan ilmu seperti itu? Betul. Baik, Betul. baik. Terima kasih Pak Ihsan. Baik. Nah, silakan Ustaz. Beramal dengan ilmu bisa macam-macam bentuknya sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Seperti misalkan ada perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita pelajari syariat, dan ketika ada perintah kita lakukan. Kemudian ketika ada larangan kita tinggalkan. Ketika ada perintah untuk membenahkan atau memperbaiki hati, maka seorang minta kepada Allah agar hatinya dijauhkan dari perasaan hasad, dengki kepada orang, kemudian takut kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah, dan yang seterusnya. Nah, kemudian salat, tata cara salat. Seperti kita membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya begini, bacaannya ini, kemudian tumakninah, maka kita praktekkan dalam salat. Ya, kita praktekkan dalam salat. Kemudian dalam perintah misalkan orang yang membaca Al-Quran dan mengetahui dan menguasai, maka dia akan bersama para malaikat. Sementara orang yang membaca Al-Quran dan dia kesulitan, dia akan mendapat 2 pahala. Maka dia berusaha untuk belajar Al-Quran. Seperti itu. Kemudian belajar tentang syariat, dianjurkannya menebarkan salam, lalu dia sebarkan salam. Ya, senyum, lalu dia tebar senyum, dan seterusnya. Ini cara untuk mengamalkan apa yang sudah dipelajari, dan minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk memahami lalu mengamalkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir kita sore hari ini. Kita sampaikan terima kasih Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Wa fikum barakallah. Dan kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda seluruh pemirsa Live Interaktif Fatwa TV sore hari ini yang telah membersamai kami, bertanya, kemudian mengirimkan pertanyaan juga di jalur website. Dan mohon maaf ya kalau mungkin ada di antara Anda yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya, silakan bisa coba kembali di program Live Interaktif berikutnya insya Allah.
Dan pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi akan hadir live interaktif ekonomi Islam bersama dengan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah. Insya Allah berlangsung dari studio Jakarta. Anda bisa bergabung nantinya di line telepon Jakarta. Dan informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan Fatwa TV silakan Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan juga jangan lupa follow akun-akun sosial media terverifikasi kami. Kita juga mengundang untuk Anda bisa sama-sama bertawun untuk menyukseskan program-program dan dakwah dari Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda. Kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan, dan sampai ketemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Sudah masuk atau berumur. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan